Baik, saya akan membawakan materi tentang teori konstruktivisme. Di sini saya akan membahas 3 poin. Poin yang pertama itu tentang sejarah konstruktivisme, yang kedua itu tentang definisi konstruktivisme, dan yang ketiga tentang penerapan konstruktivisme dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu sejarah konstruktivisme. Revolusi konstruktivisme mempunyai akar yang kuat dalam sejarah pendidikan. Perkembangan konstruktivisme dalam belajar tidak terlepas dari usaha keras tokoh Jean Piaget dan Vygotsky. Kedua tokoh ini menekankan bahwa perubahan kognitif ke arah perkembangan ketika terjadi konsep-konsep yang sebelumnya sudah ada mulai bergeser karena ada sebuah informasi baru yang diterima melalui proses ketidakseimbangan. Yang kedua itu definisi konstruktivisme. Apa itu konstruktivisme? Konstruktivisme adalah landasan berpikir atau filosofi pembelajaran kontekstual yang meyakini bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia. Ada sejumlah tokoh pembentuk teori konstruktivisme, yaitu yang pertama John Dewey. Dewey berpendapat bahwa pendidikan seharusnya menjadi sebuah proses sosial untuk menghubungkan antara pengalaman siswa sebelumnya dengan informasi-informasi terbaru. Pengetahuan muncul melalui situasi saat pengalaman yang bermakna terjadi. Yang kedua itu Jean Piaget. Jean Piaget berpendapat bahwa pengetahuan dibuat, bukannya ditemukan. Sementara keterampilan tidak bisa diajarkan, melainkan harus dipelajari sendiri. Yang ketiga itu Lev Vygotsky. Vygotsky membuat ilustrasi proses perkembangan dan pembelajaran melalui analogi oksigen dan hidrogen. Menurut analogi tersebut, perkembangan dan pembelajaran adalah perpaduan antara pemikiran serta perkataan. Perpaduan tersebut memiliki hubungan dalam proses sosial. Oleh karena itu, teori konstruktivisme Vygotsky fokusnya kepada peranan interaksi sosial dalam mengembangkan kognisi. Yang ketiga itu peranan teori konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme memahami belajar itu adalah proses konstruksi atau membentuk dan membangun pengetahuan oleh siswa. Jadi langkah yang dilakukan dalam menerapkan teori konstruktivisme yaitu membentuk pemikiran siswa untuk bekerja secara mandiri sehingga kegiatan belajar akan menjadi lebih bermakna. Kemudian mengembangkan kegiatan inquiry atau memecahkan masalah di topik pembelajaran, menciptakan keingintahuan berbasis permasalahan dengan pertanyaan yang dilakukan oleh siswa dan membentuk kerja kelompok. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Nah, yang berikut saya akan membahas tentang pengolahan informasi. Pada pengolahan informasi yang akan dibahas yaitu yang pertama sejarah dan tokoh utama, kedua definisi, dan yang ketiga adalah penerapannya. Pertama, menurut sejarah, pengolahan informasi berakar dari psikologi kognitif pada abad ke-20 sebagai reaksi terhadap behaviorisme. Jadi pengolahan informasi adalah langkah lanjut dari behaviorisme yang lebih menekankan bagaimana informasi diterima, diproses, dan disimpan dalam otak. Nah, fokus daripada pengolahan informasi ini adalah pada proses mental internal seperti perhatian, persepsi, memori, dan pemecahan masalah. Tokoh utama dari pengolahan informasi yaitu yang pertama George A. Miller dengan penelitiannya tentang kapasitas memori jangka pendek. Kedua adalah Robert M. Gagne dengan penelitiannya tentang model belajar seperti penerimaan stimulus, penyimpanan, dan pengambilan informasi. Yang berikut adalah Richard Atkinson dan Richard Severin dengan penelitian mereka tentang model memori multi penyimpanan seperti sensorik, jangka panjang, dan jangka pendek. Yang berikut adalah Alan Baddeley dengan penelitiannya tentang
model memori kerja seperti phonological loop, sketsa fisiospasial, dan eksekutif pusat. Yang berikut adalah Ulrich Neisser. Sebagai bapak psikologi kognitif, ia menekankan proses kognitif dalam dunia nyata. Yang kedua adalah definisi pengolahan informasi. Fokus pada cara individu memperhatikan, mengkodekan, menyimpan, dan mengambil kembali informasi dari memori. Yang ketiga adalah penerapan dalam bidang pendidikan. Yang pertama pada pembelajaran, yaitu memahami bagaimana siswa menerima dan mengolah informasi. Yang kedua pada pengembangan kurikulum, yaitu membantu merancang kurikulum berbasis pemrosesan informasi. Dan yang ketiga teknologi pendidikan, seperti penggunaan perangkat lunak interaktif dan personalisasi belajar. Yeah, it hurts, but it could always hurt a little more.